Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kehadiran kita di tempat yang penuh mubarakah ini menjadikan iman kita semakin bertanda, semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan iman kita sebagai pondasi dalam menjalani kehidupan kita, agar kita lebih kuat, agar kita lebih giat dalam melaksanakan ibadah atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, yaitu penutup para nabi, dan sayyidul anbiya adalah penghulu para nabi. Secara lahiriah, Nabi dilahirkan ke muka bumi ini itu adalah Nabi yang terakhir. Tapi secara hakikiyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Rasul menjadi asbab segala sesuatunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Suatu hari ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat, salah satu sahabat di antara sahabat bertanya bernama Jabir. Bagaimana pertanyaan Jabir? Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, apakah yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya? Maka Nabi menjawab, Nur nabika ya Jabir, yaitu cahaya nabimu wahai Jabir. Andai kata Allah tidak menciptakan, andai kata bukan karena cahaya nabimu, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Andaikan bukan karena cahaya nabimu, Allah tidak akan menciptakan surga dan neraka. Bahkan seluruh ciptaan Allah tidak akan diciptakan oleh Allah jikalau bukan karena asbab nur Nabi ya Jabir, kalau bukan karena sebab cahaya nabimu. Oleh karena itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muncul satu pertanyaan, pernahkah kita melihat syaitan? Mungkin jawabannya tidak. Namun kadang ada manusia yang memiliki sifat yang ternyata sifat itu termasuk sifat-sifat syaitan. Maka dari itu pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan satu tema, yaitu sifat-sifat syaitan. Sehingga ada ungkapan yang pernah kita dengar, tampangnya memang manusia, tetapi sifatnya sifat syaitania. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Disinilah pentingnya jika kita mengenal siapa setan itu.
dan bagaimana sifat-sifatnya agar kita tidak terpengaruh dan tidak tergoda oleh syaitan. Syaitan adalah makhluk yang dilaknat Allah. Secara harfiah syaitan berasal dari kata syatana, artinya menjauh. Menjauhi nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah. Syaitan juga disebut dengan iblis, yang berasal dari kata aglasa, artinya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selaku manusia, kita harus menerima kebenaran dari Allah dan jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syaitan juga ini memiliki sifat-sifat yang sangat boleh jadi sifat manusia. Di antaranya yang pertama, sifat syaitan itu bersifat boros dalam harta. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, karena sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa itu boros? Sekecil apapun harta yang dikeluarkan terhadap sesuatu yang tidak bermakna dan tidak bermanfaat, maka itu disebut boros. Tetapi mengeluarkan harta kepada sesuatu yang bermanfaat, membantu sesama, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, berjuang di jalan Allah, sebesar apapun yang dikeluarkan tidaklah termasuk boros. Ingatlah dalam sejarah Islam, satu, Umar bin Khattab mengeluarkan separuh hartanya di jalan Allah. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Bahkan ia pernah berkata, "Ya Rasulullah, demi cintaku pada Islam, gunakanlah seluruh hartaku di jalan Allah. Jika saya sudah meninggal dan hartaku sudah habis di jalan Allah, maka galilah kuburanku dan ambillah tulang belulangku yang telah memutih, lalu ikatkanlah pada jembatan agar pasukan Islam bisa melewati jembatan itu untuk memerangi kaum kafir." Subhanallah. Contoh seperti inilah, contoh seperti itu maka tidak termasuk boros. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah sifat syaitan yang pertama, yaitu sifat boros di dalam harta. Terus yang kedua, sifat syaitan adalah durhaka. Syaitan adalah makhluk yang durhaka. Buktinya membangkang saat Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka para malaikat pun sujud kecuali iblis. Iblis menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Itu yang kedua. Sifat syaitan yang ketiga adalah sombong, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Pada awalnya syaitan itu bernama Azazil, termasuk makhluk mulia, bahkan setingkat dengan malaikat. Tetapi karena kesombongannya, mereka merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Maka menjadilah makhluk yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 12 Allah menyampaikan, Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apakah yang menghalamimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Kata Allah, ketika aku menyuruhmu iblis. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada mereka. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sifat setan yang keempat adalah suka menyesatkan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari keempat ini, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa marilah kita senantiasa menjauhi sifat-sifat syaitan ini. Karena sifat syaitan ini dapat menjauhkan kita dari Allah. Ketika kita jauh daripada Allah, maka mudah kita untuk melakukan kemaksiatan di dalam kehidupan kita. Saya kira cukup, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-Fakir Daing 99 pamit undur diri. Wabillahi taufiqi wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.